Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini kita buat kue lapis lagi dengan tampilan dan bentuk yang berbeda ya. Kue lapis yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Kue yang satu ini selain rasanya yang enak, manisnya pas, cara buatnya juga mudah, apalagi bahannya yang super ekonomis ya. Nah, mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Yang pertama, kita siapkan panci, lalu masukkan gula pasir sebanyak 50 gram atau setara dengan 3,5 sendok makan. Kalau teman-teman suka manis, boleh ditambahkan untuk takaran gulanya, disesuaikan dengan selera. Selanjutnya, tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Jangan lupa tambahkan 1 lembar daun pandan supaya aroma kuenya lebih wangi. Selanjutnya, masukkan santan sebanyak 300 ml dengan kekentalan sedang. Santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Kemudian saya tambahkan air sampai dengan volumenya menjadi 300 ml ya. Kemudian kita aduk sebentar supaya semua bahan tercampur dengan rata, lalu kita masak. Santan ini kita masak menggunakan api yang paling kecil sambil terus diaduk-aduk sampai dengan mendidih ya, supaya santannya nggak pecah. Tujuan santannya dimasak dulu ini supaya kuenya lebih awet dan nggak cepet basi ya teman-teman. Setelah santannya mendidih, lalu matikan api kompornya sambil diaduk-aduk sebentar ya, supaya menghilangkan uap panasnya. Dan untuk santannya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin baru digunakan ya. Selanjutnya siapkan wadah yang kering, lalu masukkan tepung beras sebanyak 50 gram atau setara dengan 5 sendok makan seperti ini ya. Selanjutnya tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan. Selanjutnya tambahkan tepung terigu sebanyak 15 gram atau setara dengan 1,5 sendok makan. Kemudian kita aduk supaya semua bahan kering tercampur dengan rata. Setelah semua bahan kering tercampur dengan rata, lalu kita masukkan santan yang sudah dimasak tadi dalam keadaan sudah dingin secara bertahap ya. Kemudian setelah santan dan bahan keringnya tercampur dengan rata, lalu kita saring supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Dan untuk hasil akhir adonan setelah disaring ini sekitar kurang lebih 370 ml. Kemudian kita bagi adonan menjadi 4 bagian. Nah, ini adonannya yang sudah saya bagi menjadi 4 bagian, dan untuk adonan yang pertama, kedua, dan ketiga saya tuang dengan takaran yang sama ya, masing-masing sebanyak 70 ml. Dan untuk adonan yang keempat, ini untuk sisa adonannya sekitar kurang lebih 160 ml ya. Selanjutnya, masing-masing adonan ini kita beri warna sesuai dengan selera ya. Untuk adonan yang pertama, di sini saya tambahkan pewarna hijau tua makanan secukupnya. Dan untuk adonan yang kedua, di sini saya tambahkan pewarna merah ros makanan secukupnya. Selanjutnya, untuk adonan yang ketiga, di sini saya tambahkan pewarna kuning muda makanan secukupnya juga ya. Lanjut kita ke adonan yang keempat. Di sini saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak setengah sendok teh. Lalu kita campur dengan sedikit adonan, kemudian aduk supaya warnanya tercampur dengan rata ya.
Kemudian selanjutnya setelah semua adonan selesai diberi warna, lanjut kita kukus. Selanjutnya siapkan kukusan, dan untuk kukusannya di sini sudah saya panaskan terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa untuk tutup kukusannya kita lapisi menggunakan lap atau serbet yang bersih seperti ini supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan. Dan di sini saya menggunakan cetakan kue putu ayu yang berukuran diameter 6 cm, dan untuk cetakannya ini sudah saya olesi menggunakan minyak goreng tipis-tipis dan sudah saya panaskan terlebih dahulu juga ya. Dan jangan lupa untuk cetakannya kita kasih alas lagi supaya bisa diberdiriin seperti ini ya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang pertama yang berwarna pink ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Selanjutnya kita kukus selama 3 menit menggunakan api yang paling kecil ya. Dan setelah 3 menit kita buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna kuning ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml ya. Sambil dibenerin posisi cetakannya ya. Lanjut kita kukus kembali selama 3 menit. Dan setelah 3 menit kita buka tutup kukusannya. Dan sebelum kita menuangkan adonan yang baru ke dalam cetakan, dan untuk cetakannya ini kita benerin dulu untuk posisinya ya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna hijau ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Dan jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru ke dalam cetakan, untuk adonannya kita aduk-aduk dulu ya supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Lanjut kita kukus kembali selama 3 menit. Dan setelah 3 menit kita buka kembali tutup kukusannya. Dan sebelum menuangkan adonan yang baru ke dalam cetakan, dan untuk tatakan cetakan yang di bawah ini kita angkatin dulu ya. Selanjutnya tuangkan adonan yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Kemudian kita kukus kembali selama 3 menit. Untuk videonya kita percepat aja, jadi setiap lapisan warna kita selingi dengan warna putih, lakukan secara berulang sampai dengan adonannya habis ya. Alhamdulillah kita sudah sampai ke lapisan yang terakhir. Di sini kita tuang adonan yang berwarna kuning ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml atau sampai dengan habis ya. Dan untuk lapisan yang terakhir kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil ya. Dan jangan lupa untuk air kukusannya dicek kembali supaya nggak kering. Dan setelah 20 menit kita buka tutup kukusannya. Nah ini kue lapis yang sudah matang. Kemudian matikan api kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Dan untuk kue lapisnya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin ya, baru dikeluarkan dari cetakan. Setelah kue lapisnya dingin, kemudian kita keluarkan dari cetakan.
Dan cara mengeluarkan kue lapis dari cetakan, di sini kita tekan secara perlahan setiap pinggir-pinggirnya. Kemudian kita keluarkan dari cetakan. Masya Allah, hasilnya cantik banget ya, warna dan tampilannya unik banget. Nah, ini dia kue lapis yang sudah jadi dan siap untuk disajikan. Kue lapis yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Kalau kue lapisnya dibuat secantik dan seunik ini, pasti bakal laris manis ya. Selain warnanya yang super cantik dan tampilannya yang menarik, kue lapis yang satu ini rasanya enak banget ya, manisnya pas dan teksturnya yang lembut, kenyal dan legit. Teman-teman wajib coba resep kue lapis yang satu ini, dijamin pasti suka. Satu resep ini menghasilkan kue lapis sebanyak 7 pieces menggunakan cetakan kue putu ayu yang berukuran diameter 6 cm ya. Kalau teman-teman mau membuat dalam jumlah yang banyak, untuk resepnya bisa dikali 2 ya. Untuk yang suka dengan resepnya jangan lupa subscribe, dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.